Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang klarifikasi masalah. Klarifikasi masalah adalah suatu respon psikolog untuk mendorong subjek untuk memperjelas yang sebenarnya yang sedang dialami atau dirasakan subjek saat ini. Klarifikasi berupa pernyataan atau pertanyaan yang efektif untuk memfasilitasi keakuratan komunikasi. Suatu metode untuk memfokuskan pesan atau materi yang semulanya samar-samar menjadi lebih jelas. Klarifikasi digunakan ketika psikolog kesulitan menangkap respon-respon subjek. Penggunaan klarifikasi memungkinkan psikolog untuk mengecek keakuratan persepsi atau pemrosesan pertanyaan-pertanyaan klien yang membingungkan. Saya akan menjelaskan mengenai pendekatan-pendekatan dalam pemecahan masalah. Menurut Maulana 2006, ada jenis-jenis pendekatan pemecahan masalah antara lain: A. Masalah translasi merupakan masalah kehidupan sehari-hari yang untuk menyelesaikan perlu translasi dari bentuk verbal kepada model matematika. Yang B. Masalah aplikasi, ketika menghadapi masalah aplikasi, kepadanya diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk mencari solusi dengan menggunakan bermacam-macam keterampilan dan prosedur matematik. Yang C. Masalah proses menuntut kita untuk menyusun langkah-langkah, menyusun pola, dan melakukan pendekatan khusus dalam menyelesaikan masalah. Yang D. Masalah teka-teki, bertujuan untuk mengasah otak, tetapi juga untuk rekreasi, kesenangan, serta dapat dijadikan sebagai alat yang bermanfaat untuk mencapai tujuan. Suatu model yang dijadikan dasar untuk proses pemecahan masalah tersebut adalah model 4 tahap yang diusulkan oleh Polya Suherman 2001, yaitu: yang pertama, memahami masalah; yang kedua, membuat rencana untuk menyelesaikannya; yang ketiga, melaksanakan rencana yang dibuat pada langkah kedua; dan yang terakhir, memeriksa ulang jawaban yang diperoleh. Faktor-faktor yang berpengaruh dalam pemecahan masalah itu: yang pertama, motivasi yang rendah akan mengalihkan perhatian, sedangkan motivasi yang tinggi akan membatasi fleksibilitas. Yang kedua, kepercayaan dan sikap yang salah, asumsi yang salah dapat menyesatkan kita. Bila kita percaya bahwa kebahagiaan dapat diperoleh dengan kekayaan material, kita akan mengalami kesulitan dalam memecahkan penderitaan batin kita. Yang ketiga yaitu kebiasaan. Kebiasaan cenderung untuk mempertahankan pola pikir tertentu atau melihat masalah hanya dari sisi lain saja. Selanjutnya yaitu emosi. Emosi dalam menghadapi berbagai situasi. Yang kelima, takut. Takut mungkin melebihkan kesulitan persoalan yang menimbulkan sikap resah yang melumpuhkan tindakan. Materi pertama yaitu mengenai kreativitas. Kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk menghasilkan suatu produk atau komposisi atau gagasan. Yang kedua yaitu mengenai faktor yang mempengaruhi kreativitas. Yang pertama, waktu, kesempatan menyendiri, sarana, rangsangan dari luar, cara mendidik anak, dan kesempatan untuk memperoleh pengetahuan. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang decision making. Manusia di dalam bermasyarakat tidak pernah terlepas dari mengambil sebuah keputusan, karena manusia pasti akan dihadapkan terhadap banyak pilihan. Nah, pengambilan keputusan yang salah dapat menimbulkan dampak bagi kehidupan ke depannya. Ada beberapa teknik yang digunakan untuk mengambil keputusan yang baik. Menurut Hasan tahun 2002, keputusan sendiri merupakan hasil pemecahan masalah yang harus dapat menjawab pertanyaan tentang apa yang dibicarakan dalam perencanaan. Keputusan dapat berupa tindakan terhadap pelaksanaan yang sangat menyimpang dari rencana semula. Pengambilan keputusan adalah studi tentang mengidentifikasi dan memilih alternatif berdasarkan nilai-nilai dan preferensi dari pembuat keputusan. Membuat keputusan menyiratkan bahwa ada alternatif pilihan untuk dipertimbangkan, dan di dalam kasus seperti itu kita tidak ingin hanya untuk mengidentifikasi sebanyak alternatif ini mungkin, tetapi untuk memilih salah satu yang paling sesuai dengan tujuan kita.
keinginan kita, nilai-nilai, dan sebagainya. Pendekatan decision making menurut Adair tahun 2007, di dalam pengambilan keputusan ada semacam kerangka sederhana dari 5 langkah atau fase. Yang pertama, mendefinisikan tujuan sangat penting dalam pengambilan keputusan. Menuliskan tujuan dan melihat secara tertulis dapat membantu untuk mencapai kejelasan yang diperlukan. Yang kedua, collect informasi atau mengumpulkan informasi yang relevan melibatkan survei informasi yang tersedia dan kemudian mengambil langkah-langkah untuk memperoleh informasi yang kurang tapi relevan dengan materi. Yang ketiga, develop option. Untuk menghasilkan opsi yang layak, kita harus dapat bergerak secara sistematis dari sejumlah kemungkinan. Selanjutnya, evaluate and decide. Dalam membuat sebuah keputusan, kriteria keberhasilan yang dipilih ikut digunakan. Hal ini berguna untuk tolak ukur dalam sebuah kriteria. Selain itu, kita juga harus menilai risiko yang sangat tepat. Selanjutnya, implement, melaksanakan dan mengevaluasi keputusan harus dilihat sebagai bagian dari proses keseluruhannya. Selanjutnya, monitor consequence atau memantau konsekuensi yang terjadi pada saat mengambil sebuah keputusan. Yang selanjutnya, sense effect. Jika memiliki semua informasi yang diperlukan, maka pemikiran akan dengan mudahnya melalui titik keputusan. Selanjutnya, mungkin sekian materi yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.